Bab 150. Kakekmu suka membunuh orang. Semua orang tidak menyangka Sander akan membunuh orang. Tentu saja juga tidak menyangka Sander bisa membunuh orang dengan satu serangan. Senior berjubah putih juga terkejut. Master yang ada di belakangnya juga kaget. Apakah orang ini benaran hanya ranah penghancur ruang? Senior penjaga menara yang di samping juga tercengang. Dia seolah-olah teringat sesuatu, lalu membelalakkan matanya. Sialan. Dia hampir melupakan sesuatu. Orang ini keluar dari tingkatan dewa. Kalau begitu, orang ini sudah berhasil melewati tingkatan dewa. Saat berpikir demikian, badan senior penjaga menara langsung bergetar. Tidak masuk akal. Benar-benar tidak masuk akal. Pada saat ini, senior berjubah putih mendadak berkata, "Tuan Ye, Paviliun Xianbao tidak ada konflik denganmu." Dia tentu saja tidak berani mengancam Sander di saat ini, seperti memang kamu berani membunuhku, backinganku adalah Paviliun Xianbao. Orang yang berani membunuh keluarga An dan klan Tianlong, lalu berani bertentangan dengan orang pilihan dari Destri, mana mungkin akan takut dengan Paviliun Xianbao. Sander menatap senior berjubah putih dan berkata, "Kamu beritahu kepadaku, satu alasan tidak membunuhmu yang bisa membuatku puas." Senior berjubah putih langsung menyerahkan cincin penyimpanan, lalu memandang orang di belakangnya dan berkata, "Cepat keluarkan." Semua orang bimbang sejenak, lalu serentak mengeluarkan cincin penyimpanan mereka sendiri. Sander berkata dengan tenang, "Membunuh kalian, semua ini juga akan menjadi milikku kok." Senior berjubah putih bimbang sejenak dan berkata, "Tuan Ye, kamu membunuh kalian, pasti akan membawakan banyak masalah untukmu, karena Paviliun Xianbao ingin menjaga reputasi pasti akan menangkapmu. Sekarang kamu hanya masuk ke daftar hitam, tapi jika kamu membunuh kami, Paviliun Xianbao pasti akan mencari segala cara untuk menangkapmu. Kamu masih ada banyak hal yang pernah dilakukan, kamu juga tidak ingin dikejar oleh Paviliun Xianbao sekarang." Sander menatap senior berjubah putih dan berkata, "Aku datang ke sini sangat rahasia, tapi kalian juga tahu. Kalau begitu, kalian terus menyelidikiku. Aku tidak ada dendam dengan kalian, kalian hanya ada satu alasan terus menyelidikiku, yaitu kalian sudah memihak pada orang pilihan dari Destri, betul?" Saat mendengar perkataan ini, ekspresi wajah senior berjubah putih langsung berubah. "Kamu. Sekarang Paviliun Xianbao sudah memihak ke arah orang pilihan dari Destri." Namun, dia tidak menyangka Sander bisa menebaknya. Sander lanjut berkata, "Kamu datang ke sini juga bukan ingin menangkapku, melainkan ingin menguji kekuatanku, betul?" Senior berjubah putih langsung membelalakkan matanya dan berkata dengan kaget, "Kamu?" Sander menatap senior berjubah putih dan berkata, "Semua ini hanya tebakanku, apakah benar?" Senior berjubah putih berkata dengan nada gemetaran, "Tuan Ye, kamu." Pada saat ini, senior berjubah putih sudah sangat kagum dengan Sander. Sander berkata, "Tapi, kamu ada hati egois, barulah ingin mengambil cincin penyimpananku. Sebenarnya, aku membunuh kalian, hasil akan lebih baik, karena kalian tidak bisa melaporkan apapun kepada Paviliun Xianbao, seberapa hebatnya aku." Senior berjubah putih berkata, "Tuan Ye, kamu melakukan semua ini, maka benar-benar bermusuhan dengan Paviliun Xianbao, tidak ada jalan mundur lagi." Sander berkata dengan tenang, "Bermusuhan juga tidak apa-apa. Suatu hari aku juga akan merampas semua barang Paviliun Xianbao." Kemudian, dia langsung mengangkat pedangnya. Sraash. Seketika, kepala senior berjubah putih langsung putus, lalu master berbaju hitam di belakangnya langsung kaget. Mereka ingin kabur, Sander sudah menghilang dari tempat. Sraas.
Seketika, belasan kepala langsung putus. Beberapa master masih belum sempat reaksi, mereka sudah mati. Senior penjaga menara yang ada di samping langsung merinding. Sander menyimpan semua cincin penyimpanan, total ada 30 juta kristal emas di dalamnya. Sekarang dia total memiliki 130 juta kristal emas. Harus diakui, nominal yang sangat besar. Senior penjaga menara berkata dengan nada gemetar, "Tuan Ye, sebenarnya kamu tidak perlu membunuh mereka." Sander menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak membunuh mereka, mereka akan melapor, bagiku masalah akan semakin besar. Lalu, orang ini sangat pintar, tapi hati tidak baik. Jika aku tidak membunuhnya, suatu hari pasti akan mencelakaiku." Penjaga menara itu tersenyum tipis dan berkata, "Tapi, Paviliun Xianbao pasti akan menangkapmu." Sander berkata dengan tenang, "Mereka akan menangkapku, tapi tidak akan mengutus master sesungguhnya untuk membunuhku." Penjaga menara berkata dengan bingung, "Kenapa?" Sander tersenyum berkata, "Apa tujuan mereka memihak orang pilihan dari Destri? Tidak mungkin hanya demi uang, kan?" Penjaga menara menggelengkan kepala dan berkata, "Tentu saja bukan uang." Sander menganggukkan kepalanya, "Mereka memiliki ambisi yang lebih besar. Kalau aku tidak salah menebak, mereka ingin membantu orang pilihan dari Destri menduduki posisi lebih besar." "Dekan." Ekspresi wajah penjaga menara langsung berubah. "Hah?" Sander tersenyum berkata, "Sekarang orang pilihan dari Destri kekurangan apa? Reputasi. 2 bulan kemudian, asalkan dia membunuhku, maka reputasinya akan besar. Jadi, Paviliun Xianbao tidak mau rugi dan langsung membunuhku. Mereka paling hanya akan mengutus orang menangkap saja." Penjaga menara sedikit bimbang dan berkata, "Tuan Ye, apa kamu yakin bisa mengalahkan orang pilihan dari Destri?" Sander menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak yakin." Penjaga menara langsung tercengang. Sander berkata, "Aku sedang berlatih, dia juga sedang berlatih. Lalu, sekarang dia berada di pusat Akademi Guanxuan, ditambah dari dukungan dari Paviliun Xianbao, dukungan dari mereka tidak mungkin bisa aku kalahkan. Dalam kondisi ini, aku mana mungkin bisa yakin 100% membunuhnya. 90% masih ada. Tapi, kalau 100% aku merasa aku akan menjadi angkuh." Ekspresi wajah penjaga menara langsung kaku. "Apa?" Sikap sombongnya membuatku tercengang. Sander berkata, "Senior, aku pergi dulu." Penjaga menara itu tercengang dan berkata, "Kamu mau pergi kemana?" Sander berkata dengan lembut, "Pergi ke pusat Akademi Guanxuan." Penjaga menara berkata dengan tenang, "Tuan Ye, bukannya masih ada 2 tahun?" Sander menggelengkan kepalanya dan berkata, "2 bulan terlalu lama, aku harus mengejar waktu. Sekarang aku akan pergi ke pusat Akademi Guanxuan." Usai berkata, dia memberi hormat dan berkata, "Senior, sampai jumpa. Ingat, jika mereka datang, kamu bilang saja aku mengancammu. Aku akan pergi ke alam semesta Guanxuan. Jika tidak mati, aku pasti akan membalas kebaikanmu ini. Sampai jumpa." Penjaga menara itu sedikit bimbang dan berkata, "Kamu mau pergi ke alam semesta Guanxuan? Perlu menggunakan portal teleportasi Paviliun Xianbao. Lalu kamu sudah masuk daftar hitam Paviliun Xianbao. Mereka tidak akan membiarkanmu menggunakan portal teleportasi, tapi tanpa portal teleportasi dan menggunakan pesawat ruang angkas, juga tidak mungkin sampai di alam semesta Guanxuan." Sander menganggukkan kepalanya dan berkata, "Hanya bisa menggunakan portal teleportasi. Aku akan pergi ke Paviliun Xianbao, sampai jumpa senior." Usai berkata, Sander langsung terbang dengan pedang. Penjaga menara melihat langit dan berkata, "Pasti mau pergi minum arak lagi." Setelah itu,
Dia menggelengkan kepala dan tersenyum. Jujur saja, dia sangat bahagia. Karena Sander benar-benar sangat hebat. Meskipun sekarang perbedaan Sander dengan orang pilihan dari Destri sangat besar, dia merasa Sander pasti ada kesempatan. Lalu, firasat memberitahunya, latar belakang Sander cukup kuat. Orang seperti ini pasti memiliki leluhur yang hebat. Hanya saja tidak tahu seberapa hebat. Tidak peduli bagaimana, dia sudah menanam bibit ini, jadi kedepannya beruntung bisa menghasilkan buah yang baik. Jika tidak bisa, juga tidak apa-apa. Tetap menjadi penjaga menara juga tidak apa-apa. Bisa korupsi sedikit uang, kehidupan masih bisa berjalan. Kaya kecil mengandalkan usaha, kaya besar mengandalkan nyawa. Sander langsung pergi ke paviliun Xianbao terbesar di dataran tengah negara es. Dia tidak pergi mencari Mona, karena hal seperti ini tidak boleh melibatkan Mona. Sander langsung mengerutkan kening ketika tiba di paviliun Xianbao. Karena dia menyadari tidak ada orang di paviliun Xianbao. Apa yang terjadi? Sander merasa aneh. Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul di depan yang tidak jauh dari Sander, lalu tersenyum berkata, "Tuan Ye, ya." Sander memandang pria parubaya, "Siapa kamu?" Pria parubaya memberi hormat dan berkata, "Aku adalah pengurus paviliun Xianbao di tempat ini." Sander diam saja. Pria parubaya itu tersenyum berkata, "Tuan Ye, kamu ke sini untuk menggunakan portal teleportasi." Sander menganggukkan kepalanya. Pria parubaya langsung menunjuk ke arah kanan. Beberapa meter dari sini adalah portal teleportasi paviliun Xiaobao. "Tuan Ye, silakan gunakan saja." Sander melirik pria parubaya itu sekilas, lalu berbalik badan dan terbang menggunakan pedang. Pria parubaya itu langsung menghela napas. Kenapa dia mengetahui keberadaan Sander? Karena ada orang yang terus mengawasi Sander di daratan tengah negara es. Oleh karena itu, pada saat mengetahui Sander akan datang ke sini, dia langsung memindahkan semua master. Dia takut terjadi perselisihan. Sekarang kekuatan Sander sudah di atas rata-rata, tidak ada orang daratan tengah negara es yang bisa mengalahkannya. Pada saat ini, jika ada orang paviliun Xianbao yang masih berani menantangnya, dengan sikap Sander, mungkin akan membunuh semua orang paviliun Xianbao di dataran tengah negara es. Cara terbaik adalah membiarkan Sander pergi, lagi pula Sander tidak ada niat membunuh orang. Melepaskannya adalah pilihan terbaik bagi semua orang. Area portal teleportasi, Sander tiba di portal teleportasi yang tidak ada orang. Semua master di sini sudah dipindahkan. Sander mencari sebentar barulah menemukan portal teleportasi menuju ke alam semesta Guanxuan. Dia langsung berjalan masuk, lalu mengaktifkan portal teleportasi. Cahaya biru menyelimutinya, seketika langsung menghilang. Di lorong dimensi, Sander duduk bersila sambil memejamkan kedua matanya. Pada saat ini, pagoda kecil mendadak berkata, "Kamu yakin mau pergi ke pusat akademi Guanxuan sekarang?" Sander menganggukkan kepalanya. Pagoda kecil berkata, "Kenapa begitu terburu-buru?" Sander berkata, "Sekarang pergi ke pusat akademi Guanxuan masih ada satu hal penting, yaitu menyelamatkan Grace." Setelah itu, dia langsung membuka telapak tangannya. Pedang Hangdao muncul di tangannya, kemudian dia mengelus pedang Hangdao dan diam tak berkata. Pagoda kecil bertanya, "Kamu yakin bisa mengalahkan orang pilihan dari Destri?" Sander berkata dengan tenang, "Tidak penting." Dia bilang, "Hanya ada aku atau dia di dunia ini. Kalau begitu, ayo bertarung saja. Aku tidak menindas orang lain. Tapi bagi siapa yang menindasku, aku pasti akan membunuhnya." Lalu, mengambil cincin penyimpanannya. Pagoda kecil sedikit tak berdaya,
kenapa kamu selalu ingat dengan cincin penyimpanan orang lain? Kakekmu suka membunuh orang, ayahmu sangat mesum, kamu sangat mata duitan. Tak berdaya. Sander lanjut berkata, jika sebelumnya aku tidak salah menebak, orang pilihan dari Destri pasti ingin menjadi dekan Akademi Guanxuan. Sekarang, dia ada banyak orang yang mendukung. Aku pergi ke alam semesta Guanxuan, memang adalah musuhnya orang pilihan dari Destri, sebenarnya adalah musuh dari semua keluarga besar dan klan. Pagoda kecil berkata, jadi, apa rencanamu? Sander mengedipkan matanya dan berkata, Tuan Pagoda, menurutmu, aku bisa menjadi dekan Akademi Guanxuan? Pagoda kecil langsung kaget. Suara misterius itu mendadak berkata, Pagoda kecil, apakah dia sudah mengetahui sesuatu? Pagoda kecil diam saja. Bersambung.